Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Endang Sri Rahayu. Di sini saya akan melaksanakan ujian mungkin, yaitu ujian kinerja. Dan di sini NIM PPG saya 21121138. Baiklah siswa semuanya, pada hari ini kita akan belajar materi ajarnya tentang akhlak berpakaian. Dan mata pelajarannya adalah akidah akhlak. Nah, siswa semuanya, bagaimana keadaan kamu hari ini? Sehat semuanya? Sehat walafiat, alhamdulillah ya. Nah, sekarang biasanya kalau baru masuk itu kan ada siap untuk salam gitu ya. Silakan ketua kelasnya satu basuh lagi. Kakak siapkan untuk pelajarannya. Siap. Siap, salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Silakan absen dulu ya hari ini. Mulai dari kakak, namanya Hadir. Sebutkan namamu, Hadir. Nama saya adalah Hamsa Hadir. Ya, lanjut. Perkenalkan nama saya Desi Natalia Hadir. Perkenalkan nama saya Adriana Hadir. Perkenalkan nama saya Disa Pasari Hadir. Perkenalkan nama saya Sela Jonsi Hadir. Baiklah, semuanya sudah memperkenalkan diri. Nah, untuk lebih semangat belajar hari ini, biasanya ada yel-yel ya. Yel-yel atau ice breaking, siapa yang mau ke depan? Satu orang saja. Nggak apa-apa, misalnya SMK bisa, SMK bisa. Atau ada anak laki-laki, boleh juga ke sini. Yang laki-laki yang sebelah sana, silakan. Siapa yang nak kak? Silakan. 3. Teman-teman semua, mari kita biar semangat semuanya belajar. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Baik siswa semuanya, dalam keadaan semangat, sehat walafiat. Baik siswa semuanya, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kompetensi dasar. Menghayati akhlak adab yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan bertamu, dan menerima tamu. Membiasakan akhlak adab yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan bertamu, dan menerima tamu. Memahami akhlak adab berpakaian, berhias, perjalanan bertamu, dan menerima tamu. Kemudian mensimulasikan akhlak adab berpakaian, berhias, perjalanan bertamu, dan menerima tamu dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Indikator pencapaian. Peserta didik mampu menunjukkan sikap penghayatan terhadap akhlak adab yang baik dalam berpakaian, membiasakan sikap santun dan bertanggung jawab dalam berperilaku adab yang baik dalam berpakaian dengan benar, menjelaskan akhlak adab berpakaian dengan benar, menjelaskan fungsi akhlak adab berpakaian dengan benar, menjelaskan hikmah akhlak adab berpakaian dengan benar, menerapkan akhlak adab berpakaian dengan benar. Kita lanjutkan lagi.
dengan tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project-based learning. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini. 1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa menunjukkan sikap penghayatan terhadap akhlak adab yang baik dalam berpakaian dengan baik. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa membiasakan sikap santun dan bertanggung jawab dalam berperilaku adab yang baik dalam berpakaian dengan benar. Jadi siswa harus membiasakan sikap santun dan bertanggung jawab. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian akhlak adab berpakaian dengan benar. Nah, kamu jelaskan juga penjelasan tentang pengertian akhlak adab berpakaian dengan benar. Setelah menyaksikan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan fungsi akhlak adab berpakaian dengan benar. Nah, apa fungsinya? Lanjutkan, setelah menyaksikan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan hikmah akhlak adab berpakaian dengan benar. Nah, apa hikmahnya? Kemudian, diberikan kesempatan mengamati gambar dan fenomena di sekitar. Siswa dapat menampilkan contoh perilaku akhlak adab berpakaian dengan benar. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Alat dan bahan. Media, slide presentasi, video pembelajaran. Alat, laptop, HP, papan tulis, alat tulis. Sumber pembelajaran, Al-Quran terjemahan dengan linknya. Kemudian buku Guru Akidah Akhlak kelas 11 kurikulum 2013 beserta linknya. Kemudian buku siswa Akidah Akhlak kelas 11 kurikulum 2013 beserta linknya. Kemudian skripsi Muhammad Mukhlisin beserta linknya. Kemudian Bapak Supriyadi beserta video linknya. Oke, kita lanjutkan. Langkah kegiatan. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok diskusi atau disesuaikan dengan jumlah siswa. Kelompok mengamati gambar yang dibagikan, melakukan diskusi kelompok dan presentasi, mencari informasi tentang materi dan sumber yang ditetapkan. Baik siswa semuanya, kita bagi kelompok. Kelompok 1, meja ini. Kelompok 2, meja tengah. Kelompok 3, meja yang paling belakang. Baik, semuanya sudah dibagikan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya mengamati gambar. Perhatikan gambar. Apa yang kamu lihat di sini? Ada gambar siapa di situ? Silahkan perhatikan gambarnya. Baik siswa semuanya, di sini ada materi ajar membiasakan akhlak terpuji. Silakan, siapa yang membaca? Kelompok 1, silakan. Siapa? Ketuanya. Nah, ya Kak. Baca, silakan Kak. Kak. Membiasakan akhlak terpuji, baca. Ya, setelah kamu membaca literasinya, apa yang kamu dapatkan dari tentang pakaian ini? Pengertiannya apa? Silakan. Siapa yang bisa? Tiga, boleh dijawab. Akhlak berpakaian, silakan.
Enggak. Pakaian menurut pemutakar bahasa Indonesia adalah barang apa yang dipakai, baju, celana, dan sebagainya. Istilah pakaian kemudian disamakan dengan busana. Yang lain ada nggak? Jawaban yang lain teruskan aja. Ya. Wah, saya akan menambahkan jawaban. Istilah busana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu busana yang mempunyai konotasi pakaian yang bagus atau indah, yaitu pakaian yang rapi, harmonis, selaras, enak dipandang, nyaman melihatnya, cocok dengan suku pakaian serta sesuai dengan kesempatan. Baik, semuanya sudah menjawab diskusi kita hari ini. Angkat. Kita lanjutkan lagi. Mengidentifikasi. Setelah mengamati gambar di atas, lakukan hal berikut. Kelompok mengidentifikasi fenomena yang terlihat pada gambar di atas. Perwakilan kelompok yang ditunjuk sebagai penyaji mengemukakan analisanya terhadap gambar di atas. Kelompok lain menanggapi apa yang dikemukakan oleh kelompok penyaji. Selanjutnya, mengumpulkan data. Siswa menyaksikan video pembelajaran berikut. Nah, di sini ada linknya. Siswa mengumpulkan data berkenaan dengan materi tentang berpakaian dari buku paket, ditambah dengan berbagai sumber. Kemudian carilah penjelasan tentang berpakaian melalui buku-buku di perpustakaan atau internet. Nah, jadi kamu harus mencari data-data di perpustakaan atau di internet. Kepada kita pakaian yang memiliki banyak fungsi untuk kita, yang mana fungsi pakaian ini tidak hanya untuk menjaga tubuh kita, tetapi juga untuk menutup aurat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Hai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Kebaikan dan kemaslahatan kita semua dalam berpakaian, agar cara berpakaian kita benar sesuai dengan syariat Islam dan agar kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja adab-adab berpakaian itu? Silakan dilihat sampai habis. Yang pertama, pakaiannya menutup aurat. Hendaknya pakaian yang kita pakai itu menutup aurat-aurat kita, karena menutup aurat itu wajib. Sudah tahu kan apa itu aurat? Ya, aurat itu adalah suatu anggota badan kita yang tidak boleh ditampakkan dan diperlihatkan oleh laki-laki atau perempuan kepada orang lain. Nah, aurat laki-laki itu yang mana? Aurat lelaki itu adalah dari pusar hingga lutut, sebagaimana hadis Nabi SAW. Asfalis surrati wa fawqa rukbataini minal aurat. Yang di bawah pusar dan di atas kedua lutut adalah aurat bagi laki-laki. Maka laki-laki tidak boleh menggunakan celana pendek yang memperlihatkan bagian pahanya, khususnya laki-laki yang suka main bola dengan celana pendek sehingga auratnya kelihatan. Itu adalah seluruh tubuh, dan ada yang mengatakan aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dan menutup aurat bagi wanita adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Ya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, karena
SAW memberikan kelonggaran bagi laki-laki untuk menggunakan sutra dalam pengobatan, boleh. Jadi memakai sutra itu dilarang bagi laki-laki. Adab yang ketiga, yaitu tidak menyerupai lawan jenis. Ya, tidak menyerupai lawan jenis. Tidak diperbolehkan menyerupai lawan jenis, baik dalam ketika bertingkah laku, berkata-kata, dan semua perkara. Begitu juga dengan berpakaian. Laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian wanita. Demikian juga sebaliknya, wanita tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Karena Nabi SAW bersabda, ya, karena Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Maka hendaknya para laki-laki menggunakan pakaian yang memang khusus untuk laki-laki, dan wanita juga memakai pakaian yang memang khusus untuk wanita, tidak menyerupai lawan. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Orang yang menyerupai suatu kaum, maka seolah ia bagian dari kaum tersebut. Disebut menyerupai orang kafir jika suatu pakaiannya itu menjadi ciri khas orang kafir. Adapun pakaian yang sudah menjadi budaya umum banyak dipakai orang, maka itu tidak mencari ciri khusus orang kafir, maka tidak disebut menyerupai orang kafir. Yaitu bukan pakaian ketenaran atau bukan libasus syuhrah. Apa itu libasus syuhrah? Yaitu pakaian yang dikenakan dengan niat agar tenar, agar terkenal di tengah masyarakat. Pakaian-pakaian yang sengaja dipakai agar orang melihat kepada dia. Kan Nabi SAW mengatakan, siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan memberinya pakaian hina pada hari kiamat. Jadi tidak boleh memakai pakaian-pakaian libasus syuhrah, atau pakaian yang digunakan dengan niat agar terkenal di tengah masyarakat. Contohnya seperti pakaian-pakaian yang aneh-aneh, pakaian-pakaian yang unik, yang agar orang-orang melihat mereka. Kemudian yang keenam, hendaknya kainnya tebal dan tidak tipis, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Ya, khususnya bagi wanita, busana muslimah, jilbabnya hendaknya tebal dan tidak tipis, serta tidak memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh. Jilbabnya sebaiknya lebar dan longgar. Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan yang tidak masuk surga dan tidak akan mencium wangi surga. Salah satunya adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan mereka menggunakan pakaian yang tipis, ya, sehingga terlihat bentuk tubuhnya. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka menggunakan pakaian yang ketat sehingga memperlihatkan juga bentuk tubuhnya. Inilah yang dimaksud wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, dan ini wanita ini tidak akan masuk surga, ya, dan tidak akan mencium, tidak diberi wangi-wangian atau parfum. Wanita tidak boleh memakai parfum atau wangi-wangian yang bisa tercium oleh laki-laki, ya, karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian adab yang ke-8, ya,
membaca doa ya, memakai pakaian. Bisa baca semuanya? Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gue bilang dua. Ya, pilih lagi ya. Alhamdulillahilladzi jadi lagu Baik siswa semuanya, kita lanjutkan dengan mengolah informasi. Setelah mengamati gambar dan mengumpulkan data dari video dan buku-buku sumber, maka jelaskan problematika yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan berpakaian. Bagaimana adab yang harus diperhatikan dalam berpakaian? Silakan nanti kamu cari informasinya. Kita lanjutkan lagi pada membuktikan. Nah, setelah mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data, bagaimana Anda membuktikan bahwa konsep berpakaian sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Nah, nanti maju ya satu untuk mempresentasikannya. Baik semuanya, di sini ada kata membuktikan. Setelah mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data, bagaimana Anda membuktikan ya, bahwa konsep berpakaian sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Nah, silakan siapa yang mau mempresentasikannya ke depan, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan bahwa konsep berpakaian sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep berpakaian sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Adab berpakaian adalah cara dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan tersebut boleh mengarah pada kesopanan, akhlak, atau kebaikan diri dan hati. Islam memerintahkan umatnya agar berpakaian sesuai dengan sebab. Ya, silakan Ibu. Terima kasih atas presentasinya. Ya, silakan. Nah, di depan kalian kan sudah ada lembar kerja kalian. Nah, di sini kita akan membuat proyek assessment, yaitu membuat poster ya tentang akhlak berpakaian. Kan siswa semuanya tadi sudah mempresentasikan hasil karyamu yang berupa poster. Nah, nanti posternya dipajang ya. Nah, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Dan saya ucapkan terima kasih semuanya karena sudah mengikuti pelajaran hari ini. Mata pelajarannya tidak akhlak dengan metode ajar akhlak berpakaian. Baik semuanya, di sini ada kita menyimpulkan. Nah, mari kita simpulkan secara bersama-sama ya. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan berkenaan dengan berpakaian. Kita baca sama-sama. Pakaian yang digunakan untuk menutupi bagian tubuh. Menurut ajaran Islam, fungsi pakaian adalah menutup aurat, yakni anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali orang-orang tertentu. Perhiasan diri sehingga elok dilihat, perlindungan busana dan menunjukkan identitas. Baik siswa semuanya, tadi telah kita simpulkan bersama tentang pakaian yang merupakan busana pokok ya, yang harus digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh kita ini menurut ajaran Islam. Dan fungsi pakaian itu adalah menutup seluruh aurat, yakni ya anggota badan yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang ya, orang-orang tertentu. Nah, juga merupakan perhiasan diri sehingga elok dilihat, berencana juga dan penunjuk identitas. Jadi orang harus berpakaian ya, berpakaian ya. Dan kita lanjutkan lagi untuk
pembelajaran berikutnya nanti akhlak berhias ya, untuk minggu depan ya kita pelajari lagi. Dan sekarang kita kasih apresiasi untuk kelompok 1 yang telah mendapatkan nilai yang terbaik ya, karena semangatnya dalam belajar ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 juga ya, yang untuk penilaian berikutnya kita kasih aplaus. Dan kelompok 3 juga kita kasih aplaus. Terima kasih atas semangatnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.